Ya, yang hari ini umumnya sih sudah kita pahamilah semua ya. Sudah kita bicarakan dari hari pertama sampai hari keempat. Lalu yang hari ini pada umumnya sudah kita pahami ya, mengenai bagaimana kita bersidang, berjerilah, menjadi kepuasan Allah dan sesama ketika kita membawa Kristus, kelebihan Kristus, ke sidang-sidang. Hari ini saya ingin menambahkan sesuatu untuk membuat kita lebih jelas ya mengenai menyembah Bapa atau menyembah Allah. Ya, ayat yang kita doa bacakan kan tadi tentang perkara apa? Minum air. Kemudian di ayat 23-nya tentang menyembah Bapa dalam roh. Ini masih dalam satu pasal yang sama, konteks yang sama. Jadi ada dua perkara di sini. Minum air dan menyembah Bapa di dalam roh. Nah, saya ingin membuat kita semua di sini menjadi jelas ya bahwa di dalam Alkitab tuh ada satu konsep yang mungkin menurut pemikiran alamiah tuh ganjil, aneh, ya, asing. Tetapi ini benar-benar Alkitabiah ya. Yaitu menyembah Allah di dalam roh itu adalah sama dengan meminum air. Nah ini, bagi konsepsi alamiah ini perkataan yang asing, aneh, ya, terkesan seperti ngaco gitu ya. Tapi sekali lagi, Alkitab yang memperlihatkan ini, bahwa menyembah Allah di dalam roh itu adalah perkara minum roh. Jadi ketika kita meminum Kristus, Sang Roh pemberi hayat, maka saat itu kita sedang menyembah Bapa. Nah, kemarin kita sudah juga membahas mengenai menyembah Allah Bapa. Kita sudah membandingkan, membedakan, mengkontraskan dengan praktek-praktek penyembahan dalam kekristenan. Nah, hari ini juga masih tentang menyembah Bapa ya. Ya, untuk kita lebih jelas bahwa ketika kita meminum Kristus, maka kita sedang menyembah Bapa. Ketika kita meminum Kristus sebagai air hayat, itulah saatnya kita sedang menyembah Dia. Nanti kita akan melihat fakta-fakta Alkitabnya. Jadi ini yang saya maksudkan, saya
berbeban pagi ini menambahkan sesuatu ya untuk kita pahami mengenai bagaimana menyembah Allah Bapa di dalam realitas. Saudara-saudari, di dalam Alkitab ya, Roh Allah adalah untuk diminum. Ini sungguh-sungguh fakta Alkitab. Saudara-saudari bisa membaca 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Ya, bahwa kita itu telah dibaptis ke dalam satu roh. Dan kita diberi minum dari roh itu. Ya. Jadi, roh Allah, ya, roh itu adalah minuman, saudara-saudari. Ini adalah konsep Alkitab, bukan konsep kita. Ya. Nah, saya ingin kita melihat fakta-fakta Alkitabnya, ya, supaya kita pun juga bisa menjelaskan atau membagikan perkara ini kepada saudara-saudari kita yang lain. Nah, ada dua bagian Alkitab yang harus kita lihat. Yang pertama adalah yang tadi kita doa bacakan kan, Yohanes 4. Kita bisa baca mulai dari ayat 14 sampai 24. Itu bagian yang pertama. Tadi kita mendoa bacakannya. Ini adalah tentang perkara apa? Yang haus, mari minumlah gitu, seolah-olah ya. Meminum air yang akan Tuhan berikan. Nah, bagian lain yang sama dengan Yohanes 4 ini adalah Yohanes pasal 7. Ya, ayat 37 sampai 39. Dua bagian Alkitab Perjanjian Baru ini, Yohanes pasal 4 ayat 14 sampai 24, Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dua bagian ini sama konteksnya, yaitu barang siapa yang haus, marilah minum. Nah, tetapi di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 39 itu sangat jelas sekali bahwa yang dimaksudkan oleh air itu adalah roh itu. Ya. Kalau di Yohanes 4 yang tadi kita doa bacakan, ya tidak dijelaskan bahwa air itu adalah roh, tetapi di Yohanes pasal 7 yang sama-sama sedang membicarakan perkara minum, ya, meminum air yang akan Tuhan berikan, itu jelas-jelas di ayat 39-nya dikatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah roh. Jadi meminum air itu adalah meminum roh. Ini bukan kata kita, ini jelas kok tertera. Ya, nggak perlu ditafsirkan. Fakta-fakta ini sudah jelas terlihat, sehingga nggak butuh penafsiran gitu. Karena memang jelas tertulis sedemikian. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 12 ayat 13, bahwa kita ini sudah dimasukin ke dalam roh, ya. Maksudnya dimasukin itu adalah dibaptis, ya. Dibaptis itu kan artinya dicemplungin gitu, dicelupkan, dimasukkan ke dalam roh. Dan kita diberi minum dari roh itu. Jadi ini perkara minum.
Tadi kita mendoa bacakan pun perkara minum. Dan di Yohanes pasal 7 jelas, yang diminum itu adalah roh itu. Yohanes 7 ayat 39. Dan air ini atau roh ini ya, jelas dikatakan ada di dalam kita. Tadi kita mendoa bacakan ini, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Di mana mata air? Di dalam dirinya. Berarti di dalam kita. Mata air ini bukan di surga, bukan di tempat lain, tetapi di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita tuh ada air untuk kita minum. Ya, semua yang dijelaskan ini bukan tafsiran, ini fakta. Ya. Fakta-fakta Alkitab. Saudara-saudari. Nah, semua penjelasan ini Tuhan simpulkan di dalam Yohanes 4 ayat 24. Ya, setelah membicarakan air itu, minuman itu, tiba-tiba ya Tuhan berkata bahwa kita harus menyembah Bapa, di mana di dalam roh. Dan roh ini adalah air yang akan kita minum. Jadi di dalam roh itu sama dengan berada di dalam air. Begitu cara berpikirnya, saudara-saudari. Di dalam roh kita, ya itu berarti sama dengan berada di dalam air yang akan kita minum. Ya, ini cocok juga dengan 1 Korintus 6 ayat 17. Di mana dua roh, roh Allah dan roh kita telah berbaur menjadi satu roh. Ya, demikian pula air yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita menjadi mata air di dalam kita. Ini cocok. Ya, mata air yang diberikan oleh Tuhan ke dalam kita adalah roh. Roh itu masuk ke dalam roh kita. Dan air ini adalah minuman yang akan kita minum. Ini adalah konsep Alkitab. Dan 1 Korintus 6 ayat 17, dua roh telah menjadi satu roh di dalam kita. Jadi kesimpulannya, ketika kita berada di dalam roh, saudara-saudari, kita berada di dalam air. Nah, Allah berkata bahwa menyembah Bapa harus di dalam roh. Apakah di dalam roh? Di dalam roh adalah minum air. Gitu. Semoga saudara-saudari bisa melihat potongan-potongan pasal ini di berbagai tempat. Tadi ada di 1 Korintus 12 ayat 13, ada di Yohanes pasal 7 ayat 38 39, ada Yohanes 4 ayat 14 sampai 24. Juga ada 1 Korintus 6 ayat 17. Ini seperti pasal-pasal yang kita gabungkan menjadi satu pemandangan, ya, bahwa menyembah Allah Bapa adalah di dalam air, meminum air. Nah, itu, ya. Ya, memang kalau mendengar satu kali mungkin masih bingung, ya. Atau pasti ada juga yang paham, ya. Tapi kalau nanti saudara-saudari dengarkan kembali
bentangkan ayat-ayat itu, bandingkan, ya, gabungkan, susun. Kita akan melihat pemandangan itu, saudara-saudari, bahwa ini bukan tafsiran kita, ini benar-benar adalah konsepsi Alkitab. Ya, saya coba searching di YouTube, ya, bagaimana para pengkhotbah mengkhotbahkan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saya coba dengarkan pengkhotbah terkenal mengkhotbahkan perkara ini. Ya, tetapi ya penjelasannya umum-umum saja, ya. Cukup baik, benar, yaitu bahwa menyembah itu bukan masalah tempat, bukan di Yerusalem, bukan di gunung itu, tetapi di mana-mana kita bisa menyembah Allah. Ya, sungguh baik itu. Tetapi saya tidak menemukan ada yang menjelaskan perkara ini, bahwa menyembah Allah di dalam roh itu adalah perkara minum air hayat itu. Oh Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita melihat lagi pemahaman yang lebih kaya lagi tentang bagaimana kita menyembah Allah Bapa. Menyembah Allah adalah minum Kristus. Dan kita sudah melihat di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bahwa ketika bangsa Israel datang menyembah Allah, mereka membawa apa? Membawa persembahan-persembahan berupa makanan, ya, minuman, dipersembahkan di tempat yang Allah pilih, tetapi bukan ditinggalkan di sana persembahannya, melainkan apa? Dimakan di sana bersama Allah, bersama kaum saleh lainnya, dinikmati. Itulah menyembah Allah. Tetapi gambaran yang diperlihatkan dalam pembahasan hari pertama, kedua, ketiga itu adalah gambaran atau foto-foto yang ada dalam perjanjian lama. Tetapi hari ini yang dijelaskan semuanya adalah ayat-ayat perjanjian baru. Saudara-saudari, ternyata di perjanjian baru pun jelas, ya, bahwa roh Allah itu adalah untuk diminum. Ya, 1 Korintus 12 ayat 13. Lalu di dalam Yohanes pasal 4, pasal 7, Allah berkata, siapa haus, mari datang minum. Ya, aku memberikan air kepadamu. Dan Yohanes 7 ayat 39, jelas-jelas berkata roh itu adalah air itu. Ya. Dan pada akhirnya kita jadi mengerti bahwa menyembah Allah di dalam roh artinya menyembah Allah di dalam air, dan air ini adalah untuk diminum. Ketika kita masuk ke dalam roh, sebetulnya kita sedang masuk ke dalam sungai air untuk diminum. Ya, ingat saudara-saudari, ketika kita berkata di dalam roh, nah sekarang kita harus ada gambaran, ya, bahwa di dalam roh itu di dalam air, di dalam sungai air hidup, ya, dan semuanya itu ada di dalam roh kita. Mata air itu, sungainya atau aliran-alirannya, semua ada di dalam roh kita. Roh kita itu adalah cerita tentang minum air, saudara-saudari. Minum Kristus, saudara-saudari. Ini yang disampaikan melalui 4 bagian ayat-ayat yang tadi sudah disajikan. Keempat bagian ayat-ayat ini kita gabungkan menjadi satu, kita susun, akhirnya kita melihat gambaran
bahwa berada di dalam roh adalah perkara menikmati Kristus sebagai minuman. Sama prinsipnya dengan menikmati Kristus sebagai makanan. Yang digambarkan dalam perjanjian lama, bahwa makanan-makanan yang dipersembahkan kepada Allah itu dimakan bersama Allah. Itulah penyembahan kepada Allah. Jadi, saudara-saudari, bagaimana cara kita menyembah Allah? Cara kita menyembah Allah adalah dengan cara makan Kristus, minum Kristus. Ya, saya memang sudah lama mendengar ini, membaca ini di catatan kakinya Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 7, bahwa menyembah Allah itu adalah menikmati Kristus, makan Kristus, minum Kristus. Tetapi saya bingung di mana dasar ayatnya. Saya nggak berani menyampaikan kepada orang lain karena saya sendiri belum jelas dasar-dasar ayatnya. Karena jikalau kita ingin menyampaikan kepada orang-orang Kristen pada umumnya, kita harus memiliki dasar firman yang kuat. Nah, itulah beban saya pagi ini, ingin memperlihatkan fakta-fakta Alkitab, ya, yang memperlihatkan bahwa menyembah Allah itu adalah perkara makan Kristus, minum Kristus. Jadi ketika kita makan Kristus, minum Kristus, dimanapun, secara individu, secara korporat, maka kita sedang menyembah Allah. Dengan kata lain, menyembah Allah adalah makan Kristus. Menyembah Allah adalah minum Kristus. Semua fakta-fakta Alkitabnya sudah kita lihat mulai dari hari pertama sampai hari ini, hari kelima, dan juga besok hari keenam. Ya. Nah, nanti kita akan melihat juga besok di hari ke-6 bahwa menyembah Allah sedemikian, yaitu di dalam roh, ya, makan Kristus, minum Kristus, itu akan menghasilkan realitas, ya, atau kebenaran. Ya, menyembah Allah itu kan di dalam roh dan kebenaran. Tetapi kebenaran ini atau realitas ini itu adalah hasil dari kita makan Kristus, minum Kristus. Ketika kita menyembah Allah di dalam roh yang adalah makan dan minum Kristus, maka kita akan menghasilkan kebenaran, ya, atau realitas. Ya, kebenaran itu makna yang sesungguhnya adalah realitas. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita makan dan minum, itu adalah Kristus sebagai realitas ilahi. Kita makan, masuk ke dalam kita. Kita minum, mengalir ke dalam kita. Maka realitas ilahi ini akhirnya akan menjadi apa? Menjadi ketulusan kita. Ya. Saudara-saudari, orang-orang di dalam agama manapun, ya, banyak yang tulus. Banyak. Tidak semua mencari kepentingan diri sendiri. Ya, kalau kebanyakan sih mungkin, tetapi tidak semua. Banyak yang tulus, saudara-saudari. Banyak yang sejati, tidak pamrih, rela berkorban, banyak. Itu ketulusan apa? Itulah ketulusan insani. Ketulusan manusia.
walaupun manusia alamiah, tetapi ini benar-benar adalah ketulusan. Banyak di dalam agama, di dalam kekristenan, itu banyak. Bedanya dengan kita apa? Kita pun di sini sekarang sedang menekankan ketulusan, kesejatian, yang adalah makna dari kata kebenaran. Ya, judulnya kan yang bagian B, menyembah Allah secara korporat di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran itu sebetulnya di dalam ketulusan, di dalam kesejatian. Kita menyembah Allah. Nah, bedanya apa ketulusan kita dengan ketulusan di dalam agama? Ya. Tidak semua orang-orang di dalam agama itu hanya sekedar menjalankan kewajiban. Tidak semua. Ada juga yang tulus, benar-benar tulus. Benar-benar takut akan Allah Sang Pencipta. Banyak. Tulus. Menghargai Allah. Menghormati Allah. Ya, yang kemarin kita bahas. Itu adalah menyembah Allah dengan tulus. Nah, bedanya apa dengan ketulusan kita yang diajarkan pagi hari ini, hari kelima dan hari keenam? Ketulusan kita adalah akibat realitas ilahi masuk ke dalam kita, dimakan oleh kita, diminum oleh kita, masuk ke dalam kita. Akhirnya realitas ilahi yang kita nikmati, kita makan, kita minum ini menjadi ketulusan dan kesejatian kita. Ingat bahwa menyembah Allah itu adalah membawa Kristus, mempersembahkan Kristus. Ketika ketulusan kita adalah Kristus, ya, bukan sekedar ketulusan insani yang tadi disampaikan di dalam agama, ya, melainkan ketulusan yang adalah Kristus sendiri diperhidupkan, diekspresikan. Maka Allah Bapa melihat Kristus yang adalah ketulusan kita, kesabaran kita, kasih kita, semua ekspresi kebajikan insani kita. Itu semua adalah hasil dari realitas ilahi itu yang digarapkan, disalurkan ke dalam kita, menghasilkan ketulusan, kesejatian. Ini bukan ketulusan manusia. Ini bukan ketulusan insani saja, tetapi ini ketulusan insani yang diisi dan dijenuhi oleh realitas ilahi, oleh Kristus sendiri. Akhirnya Allah Bapa melihat bahwa yang kita naikkan itu, yang kita ekspresikan dalam penyembahan kita, dalam doa kita, nyanyian kita, kidung-kidung kita, penyeruan kita, semuanya itu adalah Kristus yang diekspresikan melalui nyanyian, pujian, doa, kidung, menyeru. Ini adalah ketulusan, tetapi bedanya adalah ini ketulusan yang adalah Kristus sendiri menjadi ketulusan kita. Bedanya di sini. Sedangkan di dalam agama, ya ketulusan itu ya hanya ketulusan manusia. Tetapi ini benar-benar ketulusan, ya. Bukan kepura-puraan. Tetapi sedemikian pun, itu tetap di mata Allah hanyalah kain yang kotor. Tidak dapat memuaskan Allah. Hanya Kristus yang memuaskan Allah, saudara-saudari. Hanya Kristus.
Karena itu Kristus harus menjadi ketulusan kita, kesejatian kita. Kristuslah yang menjadi pujian kita, kidung-kidung kita, ucapan-ucapan syukur kita, doa-doa kita, penyeruan kita. Haruslah Kristus yang terekspresi. Inilah menyembah Allah di dalam kebenaran. Tidak cukup punya ketulusan. Tidak cukup menjadi asli, tidak berpura-pura. Tidak cukup. Kalau itu hanya alamiah, manusiawi, nggak ada harganya, kosong, nggak ada nilainya. Itulah saudara-saudari yang saya bisa bagikan hari kelima, hari keenam. Menyembah Allah Bapa adalah makan dan minum Kristus. Kristus menjenuhi kita, maka kita menyembahnya di dalam kebenaran, realitas ilahi, ketulusan, kesejatian, ucapan syukur, doa, kidung yang adalah realitas. Amin. Puji Tuhan. Masih ada waktu, saudara-saudari, silahkan bagikan kenikmatan. Amin. Persembahkan Kristus. Silahkan. Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudari. Amin. Saudara-saudari yang jarang berbagi nikmat, jangan ragu Jangan takut. Ayo bangkit, berlatih, membawa Kristus sebagai pembagian kenikmatan kita. Amin. Tuhan Yesus. Mari. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, saudari Siana. Amin. Ini saya mendapat terang lagi Memang saya tahu bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tapi masih ada sedikit tanya-tanya. Dalam roh dan kebenaran itu bagaimana? Tapi pagi ini dijelaskan bahwa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah makan dan minum Tuhan. Oh Tuhan Yesus Memang kita sudah lakukan itu, tetapi lebih jelas lagi apa itu dalam roh dan kebenaran. Yang bagaimana jadi dengan kejelasan saudara Diki semakin jelas, dan saya lebih paham bahwa sesungguhnya menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah makan minum Tuhan. Amin. Makan minum Tuhan, kita merasakan kehadiran Tuhan, merasakan sukacita, damai, sejahtera. Tetapi ternyata itu adalah menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, terima kasih untuk penjelasan pagi ini. Oh Tuhan, dapatkan kami semua terus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran dengan jalan makan minum Tuhan. Amin. Tuhan, sehingga bisa dibagikan ke dalam sidang-sidang gereja dan kepada Bapa dan semua saudara-saudara dalam sidang. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari disambung saudara-saudari lain, silahkan. Amin. Puji Tuhan. Amin, saudari. Baru saya menyadari selama ini saya paham. Saya harus menyembah Yesus dengan roh kebenaran. Tapi pada pagi ini sungguh luar biasa. Saya dapat jelas dengan terang. Sehingga Tuhan,
Ketika kita minum Kristus, sama juga kita menyembah Bapa Sang Hayat. Di sini saya merasa, oh Tuhan, jadi apa yang kita nyanyi dalam pujian, dalam penyembahan, itu kita tuh menikmati Yesus yang kita jadi, oh Tuhan. Dan itu sangat meresap buat saya pagi ini, sungguh saya luar biasa. Jadi apapun yang kita lakukan dalam penyembahan, bangun pagi, kita berseru itu penyembahan untuk meminum Kristus, Ya. yang tidak dalam pikiran tapi dengan hati yang bahwa ada Yesus, ada Kristus dalam diri saya ekspresikan. Jadi bahwa hidup kita nih ialah hidup Kristus gitu. Di situ saya makin terbuka dan makin menyadari, dan sungguh sangat terang dan gamblang buat saya ya. Dan ketulusan hati saya itu, ya makanya kalau saya baca firman saya suka sedih, karena mungkin begitu besarnya Kristus dalam kehidupan saya, begitu besarnya cinta saya pada Kristus. Di sini menjadi saya terang, oh ini yang saya rasakan gitu. Terima kasih untuk pagi ini, sungguh saya sangat diterangi oleh penjelasan saudara Diki. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Silahkan, masih ada waktu. Amin. 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 Silahkan. Amin. Puji Tuhan ya. Pagi ini saya juga diterangi ya mengenai penyembahan, yaitu adalah perkara minum Dia ya sebagai air, yaitu di dalam roh kita. Tadi ayat yang kita doa bacakan itu, air yang akan kuberikan kepadamu. Nah, ini sungguh adalah perkara minum ya. Kita perlu datang kepadanya di dalam roh, yaitu menyembahnya. Ini maksudnya adalah meminum Dia di dalam roh, sehingga oh Tuhan Yesus ya, kita merasakan meleraikan dahaga kita. Nah, ini pun juga tadi dikatakan menyembah Dia di dalam roh dan realitas. Nah, realitas ini, ketulusan ini adalah hasil ya dari kita menikmati Dia, meminum Dia. Ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan, masih ada waktu, saudara-saudari. Amin. Tuhan Yesus, mari manfaatkan waktunya yang masih ada. Amin. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ya, walaupun pada hari ini kita sedang berbicara tentang penyembahan ya, tapi saya juga teringat tentang perkara di dalam ketika kita hadir di dalam konteks penyembahan ini. Pada umumnya kita berawal, yang masuk, yang kita minum adalah dalam wujud kebenaran-kebenaran dan wahyu yang kita terima, yang di dalamnya kita juga seringkali menyerapnya menjadi satu pertumbuhan Kristusnya di dalam diri kita. Namun ada satu aspek lain yang saya rasakan adalah mungkin lebih banyak daripada perkara ini berhenti pada titik itu, yaitu berhenti pada titik kita mengumpulkan, menyerap kebenaran, dan sudah itu tidak menjadi satu pengalamannya. Oleh karena ya kita tidak mengerjakannya ya menurut terang dan wahyu yang kita terima di dalam kebenaran itu sendiri. Dan ketika kita mencoba mengerjakannya, membagikannya, itu menjadi satu perkara yang alamiah. Kita menyerap kebenaran, membagikan kebenaran, ini menjadi sesuatu yang hambar. Tetapi saya melihat ketika saudara-saudari membagikan sesuatu, ketika yang dibagikan adalah perkara satu kebenaran yang diterima, lalu
satu kesatuan dua perkara yang kaya, yang memiliki kekayaan Kristus, yang di dalam Yohanes 4 ayat 14 itu dikatakan terus menerus memancar sampai pada hidup yang kekal ya. Jadi kelebihan di dalam diri kita itu juga akan memancar kepada orang lain juga ya. Bukan hanya dalam wujud pengetahuan kebenaran, tetapi juga dalam pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman inilah saya percaya bahwa Tuhan paling sukacita di dalamnya. Jikalau kita hanya berhenti pada titik pengetahuan kebenaran, maka itu belum lengkap ya. Dan untuk menjadi pengalaman, inilah sesuatu yang merupakan banyak hambatan di dalam diri kita. Ya, ini yang saya rasakan. Mudah-mudahan melalui perkara ini kita di dalam jerih lelah kita menyerap terang kebenaran. Selanjutnya melalui tekad kita masuk ke dalam hidup daripada pekerjaan hayat yang bekerja di dalam diri kita, lalu menjadi satu pengalaman, dan akhirnya pengalaman ini boleh tersalurkan kepada saudara-saudari yang lain dan menjadi sesuatu yang membangun di dalam tubuh Kristus. Amin. Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Mari kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh Tuhan, mengenai visi tentang kelebihan Kristus yang harus kita miliki, yang harus kami bagikan. Oh, terima kasih Tuhan mengenai penyembahan korporat di dalam kebenaran yang boleh kami pahami, kami nikmati kebenaran demi kebenarannya. Amin. Tetapi Tuhan, kami tidak puas hanya memahami, bahwa kami memasukinya dalam realitasnya, pengalaman kami. Amin. Kami mau Tuhan di setiap gereja lokal kami, sidang-sidang menjadi satu pameran Kristus. Sidang-sidang dinikmati oleh Allah juga. Oh, kami rindu Allah puas dengan sidang-sidang kami, Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan, benar-benar membawa Kristus ke dalam sidang-sidang. Tolong kami berjeri lelah, Tuhan, atas Kristus. Memiliki kenikmatan akan Kristus bagi diri kami sendiri. Dan memiliki kelebihan untuk dibagikan dalam sidang-sidang. Berkati seluruh gereja-gereja lokal ya Tuhan, dengan sidang-sidang yang sedemikian. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Selamat pagi. Memberkati. Amin. Amin. Selamat pagi semua. Pagi saya close ya saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara Maika. Amin.